Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Anasun radhiyallahu anhu. Ada itu sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, amin. Yamurru ala sibyani, beliau itu melewati anak-anak kecil. Wa yusallimu alaihim, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka anak-anak kecil. Waruwiya mana? Mana? Idza intaha ahadukum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza intaha ahadukum ila majlisin. Jika selesai salah satu dari kamu sekalian mencapai pada satu majelis, maksudnya gitu. Jika kamu sekalian sampai pada satu majelis, salah satu dari kamu sekalian sampai kepada satu majelis, falyusallimu, maka hendaknya dia bersalam. Fa in bada lahu ayajlisa falyajlis. Maka jika nampak untuknya agar dia duduk, maka hendaknya duduk. Summa kemudian idza qama falyusallim. Kemudian apabila dia bangkit, maka hendaknya dia bersalam. Falaisat al-ula bi'ahaqi minal akhirati, maka tidaklah yang pertama lebih berhak daripada yang akhir. Artinya apa? Siapapun untuk mengucapkan salam, yang lebih dahulu mengucapkan salam itu adalah lebih afdol. Jadi kalau ente masuk majelis, ucapkan salam dulu. Kalau memang nampak mereka duduk semuanya dan sepatutnya ente duduk, ya ente duduk. Nanti kalau selesai, salam juga. Tapi ingat, itu salam dalam majelis itu kalau majelisnya tidak dimulai. Kalau majelisnya sudah dimulai, seperti sekarang ini misalnya pas nggak baca kitab gini, ada orang masuk misalnya, ya jangan salam. Karena kalau salam nanti terputus majelisnya. Wajib jawabi, karena wajib jawab, salam itu dijawab, hukumnya wajib. Paham ini ya? Riwayat yang lain mengatakan minal ukhra, falaisat al-ula bi'ahaqim minal ukhra. Akhirah diganti ukhra, riwayat yang lain, dari yang lain gitu maksudnya. Paham ini? Riwayat yang lain dikatakan apa? Idza ata ahadukum al majlisa, jika datang salah satu kamu sekalian ke majlis, falyusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Fa in qama, maka jika dia berdiri, wal qaumu julusun, kaum ketika itu dalam keadaan duduk,
falyusallim, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Itu. Karena kalau mereka dalam keadaan berdiri, itu mau mengucapkan salam kemana? Sedangkan ini sama-sama berdiri kan ketutupan setiap orang itu kan. Tapi kalau mereka duduk, ente masuk kan mereka kelihatan sama ente. Karena mereka duduk, ente berdiri, kan gitu. Paham ini? Wa qala Anasun radhiyallahu anhu, sahabat Anas, semoga Allah meridhai dari beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iltaqa al-mu'minani, jika bertemu dua orang yang beriman, laki-laki sama laki-laki ya. Atau maknanya mukminat, mukminat sama mukminat. Mukminah dengan mukminah. Fatasofaha, maka keduanya itu saling salaman. Dijelaskan di salaman itu apa? Wat'u kullu minhuma yadahu fi yadi sahibihi. Meletakkan setiap satu dari keduanya tangannya di tangan saudaranya. Salaman gitu ya. Gusimat bainahuma sab'una rahmatan. Dibagikan di antara kedua orang tadi itu 70 rahmat. Riwayat yang lain bukan rahmat, maghfiratan, pengampunan. Tis'atun wasituna, 69 minha, darinya 70 rahmat itu li'ah sanihima, untuk yang paling baik keduanya, bishron, berseri-serinya. Paham ini? Yang paling berseri-seri di antara keduanya. Itu mah cucu ya. Hah? Ketemu mah cucu. Apa ya? Wis elek mah cucu. Ya. Paling menunjukkan rasa bahagia kepada saudaranya. Ya. Makanya kayak diatur guru-guru kita atau para habaib kita, orang-orang yang soleh, mereka itu kan ketemu, kefalukum khair, ya apa kabarnya, oh gini, mujamalah ya. Tapi kalau tidak ada majelis, kalau tengah majelis ya cukup salaman sama senyum aja cukup sudah. Iya. Faham ini? Wa qala Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai dari beliau, amin. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza iltaqa al-muslimani, jika bertemu dua orang muslim, wassalama kullu minhuma, bersalam setiap satu dari kedua orang muslim tadi itu ala sahibihi, atas saudaranya, watasafaha, dan keduanya saling bersalaman, nazalat bainahuma, turun antara kedua orang muslim tadi itu apa? Mi'atu rahmatin, turun ketika itu 100 rahmat, lil badi, untuk orang yang dahulu, yang terdahulu untuk salam, bisalam, wal musafaha. Jadi yang salam dan musafaha, yang salam dan musafaha. Badi. Oh gini, tis'atu rahmatin lil badi, tis'atu rahmatin titik, lil badi tis'una, untuk orang yang mulai
mulai untuk salam dan bersalaman 90 rahmat. Wal musafihi wal musafahi wal musafahi, dan yang diajak salaman berarti yang terkalahkan ya, karena yang pertama kali ngajak salaman, yang diajak salaman asyratun dapat 10 ya. Qala Hasan, berkata Al Hasan Al Basri radhiyallahu rahmatullah alaihi taala, rahmatullah taala, semoga rahmatnya Allah kepada beliau atau rahimahullah sama. Al musafahatu, salaman itu tazidu fil wuddi, akan menambahi di dalam apa? Kasih sayang, kecintaan. Wakala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abdullah bin Sakhrin, Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamu tahiyyatikum bainakum, kesempurnaan penghormatan kamu sekalian antara kamu sekalian, apa itu? Al-musafahatu, yaitu salaman. Ya. Itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qublatul muslimi, riwayat yang lain mukmini, menciumnya ciuman seorang muslim akhahu kepada saudaranya, al musafahatu. Jadi boleh ente mencium tangan atau mencium kening, ya. Kedudukannya itu musafahah itu. Seperti kopiah. Kopiah ini yang kita gunakan pengganti kedudukan imamah. Tapi apakah sama dengan imamah? Ya enggak. Gitulah. Ada beberapa hal kita sunnah untuk mencium keningnya saudara muslim. Ya. Baru pulang dari bepergian jauh, baru pulang itu sunnah mencium keningnya. Atau kalau nanti meninggal dunia ya, kalau dia orang alim, setiap jelas ya, jangan diomong. Kalau perempuan sama laki jangan diomong, sudah itu sudah mafhum, sudah faham sudah. Ini maksudnya laki sama laki. Kalau yang meninggal itu orang alim, siapapun disunahkan mencium keningnya. Tapi kalau dia bukan orang alim, enggak. Hanya keluarganya yang sunnah untuk mencium kening. Kayak alim, kabeh orang muslim itu untuk mencium keningnya. Sampai masalah pinter itu alim kebawa mati terus. Ya. Jenazahnya orang alim itu lain sama jenazah emang goblok. Kan gitu. Ya bahasa gampangnya jenazah wong alim karo jenazah wong ndak alim. Ndak alim iku apa, Bib? Ndak alim iku goblok. Terbedakan ya. Sampai jenazah itu terbedakan masalah mencium keningnya itu. Ya. Ada riwayat hadis dari Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan saudara Sayyidina Husain, takbilul muslimi yada akhihi al musafahatu,
Penciuman seorang muslim tangan saudaranya yaitu salaman. Artinya apa? Minimal itu salaman, minimal. Nah, itu. Kalau mau dicium tangannya tidak apa-apa. Makanya dikatakan di sini wala ba'sa, tidak apa-apa. Biqublati yadil mu'adzami fiddin. Tidak apa-apa penciuman tangan orang yang dimuliakan di dalam agama. Sebagai apa? Tabarrukan bihi, mengambil barokah dengannya. Wa tauqiran lahu, penghormatan untuknya. Ya. Bukan bid'ah. Banyak riwayat hadisnya ini. Mencium tangannya orang alim. Ya. Ruwiyan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhai dari beliau, amin. Qala, beliau mengatakan, Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, gabilna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ini pernah mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan Abu Dawud dengan sanad hasan. Al-Iraqi mengatakan, wa an Ka'ab bin Malik bin Abi Ka'ab al-Ansari, ya, sahabat yang masyhur. Qala, beliau mengatakan, lamma nazalat taubati, ketika turun ketaubatanku, diterang di sini minas sama, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah di langit. Cuma maknanya al-ulu, sesuatu yang tinggi. Kita orang tidak akan tahu yang tinggi kalau gambarannya kita ya di langit. Padahal masih ada langit yang lain. Ya kan? Maknanya di sini ketika aku mendapatkan hidayah tobat gitu loh. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fagobiltu yadahu, maka aku mencium tangannya Nabi. Ya. Waruwiyah diriwayatkan anak Arabian. Sesungguhnya Arabi itu bukan orang Arab. Yaitu min sukkanil badiyati, penduduk di lembah-lembah, gunung-gunung. Itu Arabi itu maknanya. Darwish sama darwish. Darwish itu orang yang tidak memperdulikan pakaiannya. Darwish. Arabi ini qala mengatakan, ya Rasulullah, i'dzanli, ya Rasul, berikan izin untukku. Fa uqabbilu ra'saka wa yadaka, aku akan mencium kepalamu, aku akan mencium tanganmu. Fa adzina lahu, Nabi ngizini. Fa fa'ala, maka dia melaksanakan. Walakiya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah itu siapa? Amir bin Al-Jarrah. Amir bin Al-Jarrah itu
Abu Ubaidah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ketemu. Ini Abu Ubaidah ketemu dengan Sayyidina Umar. Fasafahu, maka beliau salaman kepada Sayyidina Umar, itu Amir bin Jarrah atau Abu Ubaidah. Wa qabbala yadahu, beliau mencium tangannya Sayyidina Umar. Wa tanahaya yabkiyan, kemudian mereka berpisah, kedua-duanya menangis. Berlalu, keduanya berlalu. Ini jadi ceritanya ini ketika Sayyidina Umar masuk daerah Syam. Lamma dakhala Umaru asy-Syama talqahu an-nas. Talqahu an-nasu wa udama wa ahli al-ard. Menyambut Sayyidina Umar itu manusia, kemudian pembesar-pembesar menyambut Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar datang di Syam. Faqala Umar aina akhi? Sayyidina Umar mengatakan, di mana saudaraku? Qalu man? Mereka tanya, siapa yang kau maksud saudaramu, siapa Sayyidina Umar? Qala Abu Ubaidah. Qalu, mereka jamaah tadi itu mengatakan apa? Al-an ya'tika, sekarang dia akan mendatangi kamu. Falamma atahu, maka ketika Abu Ubaidah mendatangi itu Sayyidina Umar, nazala, turun dari kendaraannya, fa'atanikuhu, maka keduanya saling berpelukan. Summa dakhala alaihi baitahu, kemudian masuk atas Sayyidina Umar tadi itu, keduanya tadi itu, Sayyidina Umar juga ke rumahnya Abu Ubaidah. Ya. Itu. Wallahu a'lam.